Halo semua, welcome to Ombre Walk Story ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Udah lama ya kita nggak bahas film Tamil. So kali ini Om akan membahas film Tamil action trailer yang berjudul Pada Chennai keluaran tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pemuda miskin cupu yang nggak sengaja masuk ke penjara. Tetapi di penjara itu, dia harus terjebak oleh dua gangster penguasa lapas yang sedang berperang. Ya, dari cowok cupu gitu, nasib dan takdir akhirnya menjadikan dia jadi suhu. Dah, langsung aja. Sebelum itu, subscribe dulu dong, biar Om tambah semangat. Member Om Rewok Story. Alkisah di tahun 87 diperlihatkan mas-mas yang membawa golok yang aneh bentuknya, tetapi berlumuran darah. Nah, ada dua kemungkinan nih, antara mas-mas itu tukang jagal sapi atau mereka habis membunuh seseorang. Karena di India nggak makan sapi, jadi fix no debat mereka habis ngebantai orang. Orang-orang itu adalah Guna, Pazani, Velu, dan Sentil. Mereka habis membantai bos mereka yang bernama Rajan bareng-bareng. Setelah membunuh bos mereka, Sentil meyakinkan Velu dan Guna untuk menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Sentil dan Pansi akan mengurus bisnis mereka dan berjanji sebulan kemudian Sentil akan membebaskan teman-temannya itu. Tetapi namanya dunia kriminal kan ya, ternyata Sentil nggak juga membebaskan Guna dan Velu yang akhirnya menimbulkan perpecahan di antara mereka. 1 tahun kemudian, Tambi yang melihat teman-temannya mulai tidak akur akhirnya mencoba mendamaikan saudara-saudaranya itu. Akhirnya Sentil berjanji kalau dia kepilih jadi anggota DPR, dia akan segera membebaskan Guna dan Velu. Dan filmnya pun dimulai. Kita langsung melompat ke tahun 2000. Diceritakan bila Guna sudah bebas dan saat ini membuat geng sendiri yang secara langsung bermusuhan dengan gengnya milik Sentil. Diceritakan juga Sentil saat ini sedang mendekam di penjara karena dia ingin membersihkan namanya dari catatan kriminal masa lalunya, karena dia ingin masuk ke dunia politik. Akan tetapi, bisnis narkoboy, pemerasan, dan bisnis-bisnis haram lainnya tetap dia kendalikan dari dalam penjara. Bahkan di penjara dia ditahan, Sentil juga menguasai perdagangan narkoboy dan menyuap mayoritas sipir di penjara. Bahkan karena terlalu overpower, semua orang takut kepadanya. Di penjara, Sentil memiliki tangan kanan yang bernama Dos. Dan yang untuk mengurus bagian transaksi penyelundupan barang-barang ke penjara, Sentil memasrahkannya ke Raju. Di blok bangsal tahanan 7, di mana Sentil di penjara, hampir semua orang adalah anak buahnya. Tetapi walaupun OP, dia tidak berani keluar dari blok 7, karena bila dia sampai keluar, maka nyawanya akan terancam. Karena di penjara itu, Sentil memiliki rival, yaitu bangsal blok 11, yang dihuni mayoritas anak buah Guna. Guna yang masih tidak bisa memaafkan pengkhianatan Sentil, menyuruh anak buahnya yang di penjara untuk membunuh Sentil bila ada kesempatan. Di sana juga ada orang kepercayaan Guna, yaitu pren kentalnya, Velu, dan tangan kanan Guna, si Mani. Suatu hari, datang ke para sipir baru yang bernama Kumar. Tidak seperti pendahulunya yang korup banget, Kumar ini langsung membuat gebrakan. Dia tidak akan mentolerir adanya penyelundupan narkoboy ke dalam penjara lagi. Suatu hari juga ada tahanan baru, seorang pemuda cupu yang bernama Anbu. Dia masuk ke Buik karena kasus penganiayaan. Di hari itu juga datang juga anak buah dari Guna yang emang tugasnya keluar masuk penjara. Tujuannya adalah menyelundupkan narkoboy lewat silit. Tetapi karena sekarang Kumar yang berkuasa, semua narkoboy cap disita oleh sipir penjara. Ketika di bangsal pemeriksaan, terlihat Siwa yang ujuk-ujuk langsung menyerang Raju, yang mana dia adalah anak buah dari Sentil. Tetapi secara refleks Anbu menyelamatkan Raju. Tak pelak hal itu membuat Velu menjadi marah karena rencananya untuk membunuh anak buah dari Sentil gagal. Karena hal itu jugalah, Velu yang juga memiliki power meminta petugas sipir untuk memasukkan Anbu ke blok tahanan 11. Nggak pakai lama, Anbu datang ke surga. Belum apa-apa, dia udah langsung didupak sama si Velu. Awalnya Velu pengen membuat Anbu jadi pepes. Tetapi Mani melarang. Mani malah pengen membentuk Anbu untuk menjadi kacung baru mereka, menggantikan Taryono yang sebentar lagi akan bebas. Singkat cerita, hari-hari Anbu pun dihabiskan menjadi kacungnya gengnya Velu. Di saat yang bersamaan, Kumar juga semakin aktif untuk melakukan penggeledahan di penjara, yang hasilnya sangat banyak sekali percobaan penyelundupan narkoboy yang berhasil digagalkan. Tak pelak karena susahnya barang masuk, Sentil menjadi ikutan mumet. Tetapi dia mah santai-santai aja untuk saat ini. Dia malah ingin melihat gimana akibatnya kalau para napi yang biasanya sakau sekarang gak bisa mendapatkan kecubung bubuk. Suatu hari pas Anbu lagi ngosek WC, dia menemukan sebuah HP yang dimasukkan ke toilet. Gak lama Kumar melakukan sidak di bangsal 11. Di sini Kumar meminta semuanya untuk menyerahkan barang-barang ilegal di sana. Tetapi setelah menggeledah gak ada apa-apa di sana. Tetapi Oonnya, Anbu malah nyeletuk kalau dia tahu lokasi HP-nya Velu.
Jelas aja semua orang jadi pada marah dong sama si Anbu. Sialnya lagi, polisi malah salah ngajak orang. Yang diajak keluar bangsal malah si Taryono, sedangkan si Anbu malah kena jebak di sana. Udah tahu dong nasib Anbu selanjutnya. Nah, pas Kumar sadar kalau yang ngasih informasi nggak ikut keluar bareng mereka, Kumar meminta anak buahnya untuk menjemput Anbu. Tetapi nasi udah jadi bubur, begitu juga dengan muka Anbu yang udah kayak bubur diaduk-aduk. Karena nyawa Anbu sudah sangat terancam kalau masih ditempatin di blok 11, sipir akhirnya memindahkan Anbu ke blok netral dan memberikan pekerjaan dia sebagai tukang pembaca surat yang tugasnya membacakan surat-surat untuk tahanan yang nggak bisa membaca. Beberapa bulan kemudian, efek dari langkanya bubuk kecubung mulai terasa. Banyak tahanan yang mencoba mabok dengan berbagai macam cara. Dari yang ngendus-ngendus kentut temannya biar mabok, mabok lem, dan lain-lain. Yang mana hal itu malah menjadikan napi menjadi lebih beringas dan sering terjadi keributan, cuman gara-gara pengen rebutan, nyium bau kentut biar mabok. Suatu hari, Anbu yang mengantar surat ke blok 7 melihat Raju, tetapi baru juga ngeliat aja, dia langsung dilempar bola sama si Dos dan langsung mengusir si Anbu. Galak bener sih pak. Suatu hari nggak sengaja, Anbu ketemu sama Raju. Di sini Raju mengajak Anbu untuk pindah ke blok 7, biar dia aman gitu. Raju juga bilang ke Dos kalau Anbu inilah yang menyelamatkan dia dulu pas mau ditusuk sama si Siwa. Raju juga bilang kalau Anbu ini adalah atlet karambol tingkat kecamatan. Mengetahui hal itu, Sentil yang juga maniak karambol mencoba mengetes kehebatan Anbu. Dengan mudah, Anbu bisa mengalahkan Sentil yang selama ini nggak ada yang berani mengalahkannya. Di garis bawahin lo ya, nggak berani, bukannya nggak bisa. Gila aja kalau ada yang berani ngalahin si bos, bisa-bisa jarinya hilang. Nah, karena ada orang yang bisa mengalahkannya, Sentil pun menaruh respek ke Anbu. Tetapi dia nggak bisa menerima Anbu di blok 7, karena hal itu akan membuat perselisihannya dengan Valus makin runyam. Beberapa minggu kemudian, terlihat bila Anbu dan Raju pergi keluar penjara untuk melakukan persidangan. Ternyata kesempatan itu juga sebagai sarana transaksi penyelundupan narkoboy ke penjara. Di sana orang Sentil bingung ke siapa dia mau nitipin narkoboynya. Nah pas di dekat Anbu, dia langsung meminta tukeran sendal. Sendal Carville ditukel sama sendal Swallow. Pas kembali ke lapas, semua orang diperiksa. Bahkan sendal mereka pun juga ikut diperiksa. Tetapi karena Anbu gak punya catatan ikut geng manapun, dia pun bisa lepas dari pemeriksaan itu. Pas sampai di dalam, Anbu langsung meminta Raju untuk tukeran sendal. Ternyata tanpa pengetahuan Raju, Anbu telah berhasil menyelundupkan bubuk kecubung. Karena hal itulah Anbu diundang oleh Sentil. Di sini Sentil bertanya, kenapa Anbu melakukan itu, sedangkan dia bisa menjual narkoboy itu untuk dirinya sendiri. Anbu hanya mengatakan kalau dia nggak butuh uang, yang dia butuhkan adalah perlindungan. Karena hal itulah, Sentil akhirnya mengizinkan Anbu untuk bergabung ke blok 7, dan mulai saat itu, dia juga menjadi anak buahnya Sentil. Pas keluar bangsal, dia langsung ngulet-ngulet, sambil diliatin sama Valu dan Mani dari blok sebelah. Oh, nyara bocah. Beberapa bulan kemudian, Anbu menyarankan agar Sentil mengusulkan pertandingan karambol ke sipir. Lagian ini kan kegiatan yang positif. Mendengar itu, Sentil yang maniak karambol akhirnya berbicara dengan sipir. Dan sipir pun setuju dengan ide dari Sentil untuk mengadakan penjara cup karambol. Singkat cerita, penjara cup pun dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan seluruh blok bangsal. Setelah masing-masing perwakilan dari blok telah ditentukan, maka pertandingan semifinal dan final akan dilakukan di luar blok. Di sini kelompok Guna hendak memanfaatkan ini untuk membunuh Sentil. Dos yang menyadari kalau nyawa bosnya bisa terancam kalau keluar blok, mewanti-wanti bosnya itu. Tetapi Sentil nggak ambil pusing, dia tetap pengen main karena karambol adalah passionnya. Tetapi untung atau sial nih ya, nggak sengaja tangan Sentil malah kejepit pintu, yang mana dia jadi nggak bisa ikutan turnamen karambol. Hal itu malah membuat grup Guna menjadi kecewa karena satu-satunya kesempatan mereka membunuh Sentil akan hilang. Gak lama Siwa mengatakan kalau dia akan memancing Sentil keluar dari kandang. Dan benar aja, pas pertandingan final, Siwa manas-manasin Anbu kalau bosnya itu pengecut. Mendengar bosnya dilecehkan, Raju gak terima. Dia pun berniat mengajak Sentil untuk menonton pertandingan Anbu. Dan umpan pun dimakan. Sentil yang gak mau direndahkan langsung keluar blok untuk pertama kalinya. Kesempatan itu juga gak disia-siakan oleh kelompoknya Guna. Tetapi anehnya, Kumar juga menyuruh semua sipir di sana untuk meninggalkan pos turnamen. Ketika di tengah pertandingan, Dos mengatakan kalau mereka sudah dikepung. Tetapi Sentil yang udah tahu gak mau cabut. Dia pengen melihat Anbu mengalahkan Shinwa. Tetapi pas Anbu menang, tiba-tiba tenda di sana langsung dirobohin. Dan langsung deh terjadi adegan kerennya, Sentil berhasil menghindari semua serangan dari gengnya Guna. Bahkan bisa membuat sebagian geng Guna terkapar. Pas udah terdesak, tiba-tiba Anbu mengambil kayu di papan karambol. Dan kerennya, tiba-tiba Anbu menusuk Sentil tepat di tulang belakangnya. Lah, iki piye sih?
Ternyata selama ini Anbu memang mengincar Sentil. Gak lama Siwa yang melihat Raju ingin membunuh Raju, tetapi Anbu menghalangi Siwa karena Anbu sudah akrab dengan Raju. Raju yang bingung menanyakan kenapa Anbu bisa berbuat seperti ini. Anbu hanya menjawab, "Ini adalah kesetiaanku ke Guna." Di rumah sakit diperlihatkan Sentil yang terkapar. Dokter berhasil menyelamatkannya, tetapi dia harus cacat dan lumpuh selama sisa hidupnya. Sedangkan di blok 7, semua orang saling menyalahkan. Mereka juga mencurigai ada pengkhianat di antara mereka. Nah, di sini Anbu menceritakan kisahnya, kenapa dia mengincar Sentil. Nah, kita flashback dulu ya sebentar tentang latar belakang Anbu. Tahun 91, diperlihatkan Anbu muda yang potongan rambutnya masih kayak gitulah. Anbu terkenal sebagai pemain karambol yang handal. Gak kayak di Indo, karambol cuma dijadiin mainan bapak-bapak di pos kamling. Di India, karambol itu menjadi olahraga yang dipertandingkan dan cukup populer. Nah, karena kemahirannya si Anbu, Siwa sering mengajak Anbu untuk bertanding karambol buat judi. Yes, ini Siwa yang di penjara itu loh. Dia adalah teman Anbu di kampung. Nah, di tengah pertandingan, tiba-tiba terdengar berita kalau Perdana Menteri India saat itu mati terbunuh. Karena berita kematian Perdana Menteri itulah, kondisi India menjadi kacau balau. Penjarahan pun terjadi di mana-mana. Anbu jelas saja pengen cepat-cepat pulang dong, takut emaknya kenapa-napa. Bangkeknya. Di tengah jalan, emaknya malah ikutan jarah. Mau marah tapi kok ya emak-emak. Intinya emaknya Anbu meminta Anbu buat ikutan jarah. Kalau enggak, Anbu nggak boleh pulang. Duh, emak-emak yang sangat teladan sekali nih mah. Singkat cerita, Anbu dan emaknya pun panen besar. Tetapi pas mau pulang, ada ninja sarung yang mencoba merebut mesin jahit Anbu. Pas mau mempertahankan mesin jahitnya, ternyata tuh ninja sarung adalah cewek coy. Soalnya kelihatan gede itunya, melenu. Karena udah salah megang yang empuk-empuk, Anbu pun membiarkan Mbak Sarung itu untuk pergi membawa mesin jahitnya. Keesokan harinya, polisi datang ke kampungnya Anbu. Polisi meminta semua barang jarahan dikembalikan. Tetapi warga nggak mau dan mempertahankan barang jarahan mereka. Karena nih orang susah dibilangin ya, polisi akhirnya meminta bantuan Tanbi, adik dari Rajan. Karena Rajan sangat dihormati di sana, akhirnya semua orang pun mengembalikan barang jarahan mereka. Sore harinya, Anbu dipanggil oleh Tanbi ke rumah. Ternyata pemilik toko hendak melaporkan Anbu karena ada mesin jahit yang belum dikembalikan. Tetapi alasan sebenarnya adalah karena pas penjara kemarin, dia sempat nonjok pemilik toko. Intinya, Tanbi meminta Anbu mengembalikan mesin jahit itu, biar Anbu gak dibawa ke kantor polisi. Di sini Anbu bingung, karena masalahnya, tuh mesin jahit udah diembat sama Mbak Ninja Sarung. Di luar si Sankar, adiknya Guna menyarankan agar Anbu membunuh pemilik toko aja, daripada dia banyak tingkah. Mending masuk penjara membunuh orang daripada cuma masuk karena dituduh nyuri mesin jahit. Tetapi Anbu mah ogah, siapa juga yang bikin masuk penjara. Singkat cerita, Anbu pun naik ke tower kota. Dia pun langsung mencoba mencari sosok Mbak Ninja Sarung. Kerennya, Anbu bisa langsung menemukan sosok yang dia cari. Karena dia bisa melihat mata tuh mbak-mbak. Dan dia juga bisa mengenali bakpao kembar melenuk milik mbak-mbak itu. Singkat cerita, Anbu ditemani sama Hamid, menemui Mbak Padma. Tetapi Padma nggak mau ngaku kalau dia adalah Ninja Sarung dan malah marah-marahin si Anbu. Karena nggak berhasil, Anbu meminta bantuan Sawi dan Sangkar. Nggak pakai lama, mereka pun langsung udah kayak debt collector, mencari siapa yang namanya si Padma. Tetapi pas ngeliat kalau Padma itu cewek, nih dua preman sangar langsung jiper. Ternyata mereka takut juga sama cewek toh. Karena udah bingung mau gimana lagi, Anbu akhirnya mendatangi pemilik toko. Dia bilang kalau tuh mesin jahit udah dimakan sama Waung. Dia pun berjanji akan mengangsur tuh mesin jahit sampai lunas. Tetapi karena sebenarnya pemilik toko itu dendam bukannya pengen mesin jahitnya kembali, pemilik toko pun langsung ngasih gift bogem mentah ke Anbu. Karena digebukin sama pemilik toko, Anbu pun harus kalah di pertandingan karambol provinsi. Kok ujuk-ujuk Padma datang ke sana? Dia yang tahu kalau Anbu digebukin sampai bonyok, akhirnya mengaku kalau emang dialah yang menyikat tuh mesin jahit. Tetapi tuh mesin jahit udah dikasih ke janda tua miskin yang sangat membutuhkan mesin itu. Mendengar itu, Anbu pun menjadi iba dan gak mempermasalahkan hal itu lagi. Tetapi di dunia ini gak ada yang gratis kan ya. Kencing aja bayar 2.000. Anbu pun meminta Padma untuk ngedate sama dia. Dan tempat ngedate pertama mereka adalah tower kota. Biar kalau dicipok Padma gak teriak. Tetapi malah Padma yang doyan. Dan mereka pun tukeran iler dan jadian. Bahkan Padma yang kelihatannya kalem kayak gini sering datang ke rumahnya Anbu untuk alasan memberikan pelajaran tambahan. Padahal dia pengen minta jatah tukeran iler. Hal itu pun berlanjut selama berbulan-bulan. Sampai suatu hari, pas Anbu lagi pengen ngancengin Anbu di pasar, dia malah kena razia rambut. Karena rambutnya kayak talang air. Polisi pun menyukur rambut aneh Anbu dan sekarang jadi lebih ganteng. Intinya hubungan sembunyi-sembunyi mereka pun berjalan selama bertahun-tahun. Soalnya zaman itu nggak boleh pacaran. Kalau suka ya langsung nikah, biasanya sih gitu.
Sampai suatu hari, pas lagi ada perayaan keagamaan kota, terlihat Anbu yang curi-curi mojok bareng sama Padma. Tetapi nggak sengaja, dia melihat ada orang yang hendak menyerang Guna. Karena refleks karena ingin menyelamatkan pacarnya, Anbu malah menggagalkan percobaan pembunuhan itu. Guna yang overpower langsung jelep, pletak, jelep. Pas ditanyain siapa yang menyuruh mereka, tuh preman kuning mengatakan kalau mereka disuruh oleh Sentil. Malam harinya, Sentil, Guna, dan Tabi melakukan mediasi. Intinya Tanbi pengen gak ada perselisihan di antara mereka, tetapi yang lain gak mau terima dan malah saling menyalahkan. Suatu hari terlihat bila Anbu memenangkan kompetisi karambol provinsi. Malamnya untuk merayakan keberhasilannya, Anbu mengajak Padma nonton bioskop kearifan lokal pakai TV 14 inci di rumah orang lagi. Nah, karena gelap dan mojok, mereka pun malah tukeran iler. Bujuk, malah ketahuan. Karena tukeran iler gagal itulah, Padma pun menjadi olok-olok warga sekitar. Karena di zaman itu, jalan bareng aja bisa jadi fitnah, apalagi kalau sampai kelompok-kelompok kayak gitu. Dan ternyata benar, beberapa hari kemudian, Padma yang bekerja sebagai guru honorer mengalami banyak penolakan. Banyak orang tua yang tidak memperbolehkan anak mereka diajarin oleh Padma. Bahkan di jalan, dia juga sering diajak open BO sama mas-mas akamsi. Suatu hari di jalan, Padma digodain sama Pak Zani. Melihat kakak perempuan yang digodain kayak gitu, Kanan adiknya Padma pun gak terima dong. Sore harinya, Anbu dan Kanan pun datang menemui Pak Zani di dermaga. Anbu gak terima pacarnya digodain dan calon adik kiparnya dikeplak sama Pak Zani tadi. Ngeheknya, om kirain si Anbu bakal ngebukin Pak Zani. Ternyata malah mereka yang dikeplakin sama si Pak Zani. Kanan yang babak belur malah bilang, dasar kakak ipar bangke, tadi sendirian cuma digaplokin sekali, sekarang malah sama lu digaplokin berkali-kali. Nyesel gua laporan ke lu. Malam harinya, Anbu laporan ke Tanbi dan meminta tolong. Tetapi Tanbi gak mau ngebantu, karena itu cuma masalah receh. Gak lama kemudian, pas ngelewatin motornya Sankar, dia jadi punya ide. Anbu pun mengambil goloknya Sankar. Ternyata, Anbu pengen nakut-nakutin si Pak Zani. Setelah melihat semua anak buahnya Pak Zani pada cabut, Anbu pun hendak menakuti Pak Zani. Tetapi sialnya, Kanan malah menjatuhkan pedangnya, yang mana Pak Zani malah mengira dia mau diserang, dan dia pun langsung mengeluarkan pedangnya juga. Niat awalnya cuma pengen ngeprank, sekarang mereka malah jadi saling serang. Sialnya, nggak sengaja Anbu malah menusuk Pak Zani. Dan sialnya lagi, Kanan juga ikutan nusuk. Karena mendengar klakson motor, anak buah Pak Zani pun kembali ke dermaga. Tetapi Pak Zani telah entat karena ditikam. Jelas aja, si Anbu dan Kanan langsung kabur dong. Karena nggak punya tempat bersembunyi lagi, mereka berdua pun mengganti baju dan meminta perlindungan Tanbi. Tanbi yang tahu ini bakal menjadi masalah besar karena Pak Zani itu adalah peran kentalnya Sentil. Akhirnya Tanbi meminta mereka berdua menemui Guna aja. Soalnya kalau dia yang menolong, maka netralitasnya akan diragukan. Sedangkan di rumahnya Guna, terlihat Guna yang lagi ngamuk sama Sankar. Guna mengira kalau yang membunuh Pak Zani itu adalah adiknya itu, karena di TKP ditemukan pedangnya milik Sankar. Nggak lama, Anbu datang dan menjelaskan kalau dialah yang membunuh Pak Zani. Mendengar itu, Guna langsung ngamuk dong. Tetapi di sini, Guna yang sebenarnya gedek sama adiknya ini malah dipanas-panasin sama Chandra, istrinya si Guna. Karena adiknya nggak Guna jadi preman dan hanya bisa main-main aja, Chandra menyarankan Guna untuk menyuruh Sankar mengaku sebagai pembunuh Pak Zani, agar dia mendapatkan respek oleh preman-preman yang lain. Mendengar ide dari istrinya itu, akhirnya Guna menyetujui hal itu dan memberikan uang ke Anbu dan Kanan agar mereka bisa keluar kota untuk sementara waktu. Sedangkan di penjara, Sankar dengan bangganya malah menyombongkan diri kalau dialah yang membunuh Pak Zani. Beberapa hari kemudian, penjara melakukan nobar bareng di lapangan. Tetapi pas Sankar mau pipis, dia malah dicegat sama Sentil. Sentil yang gak terima kalau sohibnya dibuat entet, akhirnya membuat entet si Sankar. Keesokan harinya, terlihat Anbu yang datang ke pemakamannya Sankar. Orang-orang di sana pada marah sama Anbu karena dirinya lah Sankar mati. Tetapi Guna gak marah-marah amat sih sama Anbu. Dia malah mengatakan kalau semua ini udah takdir. Karena hal itulah Anbu menjadi semakin respek terhadap Guna. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini Anbu menjadi bagian dari gengnya Guna. Tetapi suatu hari, Kanan yang lagi nongkrong malah diceng-cengin sama teman-temannya karena Anbu dan kakaknya udah kesana kesini tapi nggak nikah-nikah. Karena hal itulah, Kanan pun menjadi marah. Dia pun menyuruh Anbu segera melamar kakaknya biar dia nggak diceng-cengin lagi. Keesokan harinya, Anbu pun berniat melamar Padma. Tetapi ayahnya Padma nggak terima kalau anaknya nikah sama pengangguran macam Anbu. Tetapi pas ayahnya Padma mengusir keluarga Anbu, si Kanan malah jadi lebih galak daripada babenya. Dia malah balik marahin babenya dan menyuruh Anbu membawa Padma aja. Embuh mah nikah di mana? Yang penting nikah, biar nggak zina. Dan akhirnya Anbu dan Padma pun menikah. Duh, gampang amat ya. Tetapi sebelum sempat ngecelup enak-enak, Guna pun memanggil Anbu. Guna berencana untuk membunuh Sentil di penjara. Karena tidak ada celah sama sekali, karena Sentil nggak pernah keluar bloknya, Guna meminta bantuan Anbu yang tidak dikenali oleh Sentil untuk menyusup ke penjara dan mendekati Sentil.
Karena Sentil maniak karambol, maka Anbu pun akan dengan mudah bisa mendekati Sentil. Karena merasa punya hutang budi dengan Guna, Sentil pun setuju membantu Guna. Dia pun ditemani oleh Valu masuk ke penjara untuk menjalankan misi rahasia itu. Itulah kenapa Anbu mencoba membunuh Sentil. Gitu, paham gak sih? Oke, kita kembali ke masa kini. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2003, akhirnya Anbu keluar dari penjara. Pas kembali ke kampung, Guna mengapresiasikan pencapaian Anbu, tetapi sayangnya Sentil gak mate. Di sini Anbu yang sudah merasa membalas budi, memutuskan keluar dari geng dan ingin menjadi pemain karambol profesional aja. Dan hari-harinya pun dihabiskan untuk melatih generasi muda pemain karambol India. Suatu hari Anbu diundang perayaan kelulusan anaknya Tanbi. Tetapi Anbu ogah karena dia tahu pasti Sentil dan Guna pasti juga akan datang. Tetapi karena Tanbi terus memaksa, akhirnya Anbu berangkat juga. Singkat cerita, Anbu, Padma, dan Kanan datang ke pesta itu, disusul oleh Guna dan Chandra. Nah, di pesta itu Anbu dipanggil sama Guna. Ternyata Guna memperkenalkan Anbu ke orang pemerintah yang bernama Karsiman. Di sini Karsiman meminta bantuan Guna untuk mengatur gimana caranya agar kampung mereka tinggal bisa digusur untuk dijadikan dermaga peti kemas. Karsiman juga meminta Anbu membantu dan menjanjikan akan memberikan cuan yang banyak kalau dia bisa meyakinkan warga tentang rencana itu. Gak lama kemudian Sentil datang bersama gengnya. Anbu yang melihat itu langsung berniat pergi dari sana. Tetapi sialnya, pas mau cabut, Dos malah melihat Anbu. Dia pun langsung menyuruh Anbu menemui Sentil. Nah, Om kasih tahu nih, di sini Sentil belum tahu kalau yang membuat dirinya cacat itu sebenarnya adalah si Anbu. Sialnya, tak lama Guna juga ikutan keluar. Jelas aja, dua gangster paling bermusuhan ini akhirnya malah jadi ribut dong. Sialnya lagi, si Anbu malah kejebak di sana. Karena udah kumpul, Kardiman akhirnya meminta mereka berdamai aja dan menjanjikan mereka semua kalau bisa menyelesaikan proyek yang dia berikan, maka akan cukup uang untuk dinikmatin kedua belah kubu. Di sini istri Sentil nggak mau berdamai, kecuali Guna menyerahkan orang yang telah mencoba membunuh Sentil. Kardiman juga bilang, "Dahlah, kasih aja orangnya, habis itu damai. Kalian bisa foya-foya." Di sini Anbu malah jadi jiper karena dia bakalan terancam kalau sampai Guna memberitahu kalau dialah algojonya Sentil. Melihat suaminya yang ketakutan, Padma pun bertanya. Nah, di tepi pantai, Anbu pun menceritakan semua ini dimulai. Tahun 86, diperlihatkan ketua gangster di sana yang sangat disegani yang bernama Rajan. Rajan ini ibarat Robin Hood-nya di sana. Dia menyelundupkan barang-barang dari luar negeri untuk membantu ekonomi warga kampung. Suatu hari, Rajan menemui politisi yang bernama Mutu. Mutu meminta bantuan Rajan untuk mengatur agar warga kampung pesisir laut mau disuruh pindah karena rencananya pemerintah akan membangun jalan dan pelabuhan di sana. Ya, mirip-mirip sama yang diminta sama Kardiman sih ya. Singkat cerita, musyawarah keluarga pun digelar. Tetapi warga nggak mau pindah karena di sanalah mereka mencari nafkah. Mendengar keluhan warga, Rajan pun malah menjadi mendukung warga, yang mana malah membuat Mutu menjadi kecewa. Rajan mengatakan ke Sentil yang masih baru bergabung, bila keluarga adalah segalanya, jangan pernah mengkhianati saudara dan warga di mana kita tinggal. Tetapi pas lagi ngobrol di loteng itulah, ada cewek cantik yang dari kejauhan pelirak-pelirik ke Rajan. Dan cewek itu adalah Chandra muda. Karena terkesima dengan kecantikan tuh cewek, Rajan pun meminta anak buahnya mencarikan alamat tuh cewek. Nah, pas menemukan rumah Chandra, Rajan pun hendak langsung melamar Chandra. Di sini Guna langsung jiper ketika tahu yang didekati Rajan itu adalah si Chandra. Karena sebenarnya Chandra itu adalah cewek yang selama ini dia incar oleh Guna. Tetapi karena bosnya lebih satset, akhirnya Guna pun ngalah dan pasrah. Singkat cerita, Rajan pun menemui orang tuanya Chandra dan mengutarakan niatnya meminang Chandra. Mengetahui kalau yang melamar anaknya adalah bos preman, babenya Chandra pun langsung mengiyakan. Ternyata si Chandra itu juga sebenarnya naksir sama si sosoknya Rajan. Intinya, Rajan dan Chandra pun menikah. Mereka pun hidup dengan bahagia setelah itu. Suatu hari, Rajan yang kemarin mengkhianati Mutu harus berurusan dengan polisi. Para polisi yang disuruh oleh Mutu membongkar penyelundupan yang dilakukan oleh Rajan dan berniat menyita semua kapal nelayan di sana. Alasannya biar Rajan gak bisa menyelundupkan barang lagi. Gak cuman itu, Pak Pol juga langsung gaplokin si Rajan. Nah, namanya preman sangar digaplokin kan ya. Rajan pun langsung membalas dengan sundulan dan tendangan maut. Rajan pun bisa mengalahkan semua polisi. Bahkan Rajan menyandera inspektur polisi. Gak cuman disandera, Rajan juga membawa inspektur itu ke tengah laut untuk dijadikan makanan cupang. Karena tahu Rajan itu orangnya gitu, akhirnya politisi dan polisi membatalkan penggusuran itu dan meminta kepala polisi yang udah cuman pakai kutang sama kancut doang dibebasin. Karena hal itu jugalah Rajan semakin dihormatin di kota itu. Suatu hari, Menteri India meninggal dunia. Rajan yang mengenal menteri itu pun melayat ke Delhi. Tetapi pada saat Rajan pergi ke Delhi, Sentil dipengaruhi oleh Mutu untuk melakukan penyelundupan. Dia berdalih bila penyelundupan itu berhasil, maka Rajan akan lebih respek terhadap Sentil. Tetapi namanya politik kan ya. Pas Sentil beraksi dengan anak-anak budak kampung,
Mutu malah melaporkan hal itu ke polisi. Alhasil anak-anak buah Rajan yang masih piyik-piyik malah ketangkap sama polisi. Jelas aja Rajan yang baru pulang langsung marah-marah dan mukulin Sentil dan yang lain di depan umum dong. Keesokannya Sentil menemui Mutu. Di sini Mutu kembali menghasut Sentil agar menyingkirkan Rajan aja dan Sentil akan menjadi bos gangster selanjutnya. Malam harinya 5 serangkai melakukan meeting. Di sini 4 orang dari mereka berencana membunuh Rajan, sedangkan Tanbi nggak tahu apa-apa soal itu. Di sini Tanbi disuruh menjemput kakaknya karena mereka pengen ngomong sesuatu. Singkat cerita, Tanbi menjemput Rajan. Di sini Chandra udah nggak enak nih hatinya dan dia pun melarang suaminya untuk pergi. Tetapi Rajan bilang, santai aja beb, mereka itu cuma ngambek. Aku udah punya sesuatu biar mereka nggak ngambek kok. Nggak lama, Rajan sampai di warung. Terlihat juga golok-golok yang sudah mereka siapkan di bawah meja. Tetapi di sini Rajan langsung bilang kalau dia meminta maaf karena kemarin mempermalukan mereka semua. Dia juga bilang kalau dia udah ngurus soal polisi dan akan memberikan jatah wilayah kepada anak buahnya yang sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Nah, di sini mereka pun menjadi bimbang. Sentil, Valu, dan Guna pun meeting di toilet. Mereka jadi ragu membunuh Rajan karena Rajan itu baik banget. Akhirnya mereka pun sepakat nggak jadi membunuh Rajan. Tetapi sialnya pas Rajan mau udut, koreknya malah jatuh. Dan pas mengambil tuh korek, dia malah melihat golok yang berada di bawah meja. Di sini Rajan pun paham, ternyata kebaikannya selama ini malah akan dibalas dengan pengkhianatan. Nah, pas mau berdiri, Sentil yang ketakutan malah menikam Rajan. Karena udah kepalang tanggung, akhirnya mereka berempat pun mencoba membunuh Rajan dengan kejam. Melihat kakaknya diserang, Tanbi yang barusan dari luar langsung menyerang 4 sekawan. Tetapi Rajan meminta Tanbi untuk kabur aja, jangan sampai Tanbi ikutan entet di sana. Di sini Tanbi pun gak bisa berbuat apa-apa ketika kakaknya dibantai habis-habisan oleh anak buahnya sendiri yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Tak lama, Tanbi langsung mengabari Chandra kalau Rajan telah tiada. Keesokannya, Rajan pun disemayamkan di desa. Banyak orang yang bersedih karena memang sosok Rajan itu adalah sosok yang sangat baik untuk mereka. Melihat mayat suaminya, Chandra pun bersumpah akan membalaskan dendam Rajan. Dia akan membuat orang yang membuat suaminya mati akan saling bunuh dan saling mengkhianati satu sama lain. Dan ternyata selama ini semua kekacauan dan perselisihan antara Guna dan Sentil itu adalah rencana dari Chandra. Chandra juga sengaja menikah dengan Guna yang memang dari dulu menyukainya agar bisa mempengaruhi Guna dari dalam. Masih ingat penyerangan Guna di perayaan agama? Itu juga ternyata adalah rencana dari Chandra yang menyuruh anak buah Rajan yang setia kepada dirinya membunuh Guna. Di saat itulah Chandra juga melihat sosok Anbu. Ternyata Anbu itu juga dimanfaatkan oleh Chandra untuk memuluskan rencananya. Karena ternyata Anbu itu dulu adalah murid Karambol paling disayang oleh Rajan. Pokoknya semua kekacauan ini, semua itu adalah rencana dari Chandra. Kita kembali ke masa kini, diperlihatkan musyawarah penggusuran lahan. Sama kayak di zaman Rajan, warga nggak mau melepaskan tanah mereka. Tetapi di sini Anbu malah juga ikutan kayak Rajan, menolak penggusuran, yang mana malah membuat Guna menjadi kesal sama Anbu. Karena merasa dikhianati oleh Anbu, Guna dan Velu pun berniat menyingkirkan Anbu. Malam harinya pas Anbu lagi main karambol, tiba-tiba ada orang yang menyerang dirinya. Om kira cupu, ternyata si Anbu ini suhu. Dengan mudah dia berhasil mengalahkan preman-preman suruhan itu. Gak lama anak buah Chandra pun menjemput Anbu. Singkat cerita, Chandra memperingatkan Anbu jangan bergerak sendiri karena Guna sudah mulai tidak menyukai Anbu. Telat bu, barusan aku habis digebukin cok. Dah. Chandra juga bilang kalau Sentil juga udah tahu kalau Anbu lah yang kemarin menusuk dirinya. Tetapi Anbu bilang kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri. Malam itu juga terlihat ada nelayan yang ujuk-ujuk melempar dinamit ke perkampungan Anbu. Duh, mas bercandanya nggak banget deh. Nggak cuman itu, ternyata anak buah Sentil dan Guna pun fusion untuk membunuh si Anbu. Pokoknya di sini gelutnya keren dah antara anak buah Chandra dan gabungan gangster. Singkat cerita, Anbu berhasil memancing bos siapa tuh namanya. Mereka pun duel one by one dengan epic. Pokoknya duak plak, cedak, ledak, cueng, kita beriak. Singkat cerita, mas-mas itu pun kalah sama Anbu. Setelah selesai dengan para gangster itu, sekarang giliran Anbu yang menyerang. Dia dan anak buahnya Chandra langsung menghalangi ring-ringan gengnya Guna. Dan ujuk-ujuk dia pun langsung lempar petasan yang gede banget sampai mobilnya Guna pun berhenti. Di sini Anbu mengatakan kalau dia pengen bebas dan gak mau tunduk sama siapapun lagi. Jadi kalau Guna mau macam-macam sama dia, maka Anbu akan membunuh Guna dan kroco-kroconya. Nah pas Guna mau ngeluarin pistolnya, tiba-tiba Anbu langsung menodong Chandra. Karena Guna masih belum tahu istrinya itu adalah otak dari semua ini, Guna pun akhirnya menyerahkan pistolnya karena dia gak pengen istrinya kenapa-napa.
Dan mulai saat itulah, Anbu pun menjadi pemegang kuasa di kawasan kumuh itu, menggantikan Rajan yang dihormati di kawasan itu. Dan filmnya pun berakhir. Wow, ending yang sangat gantung ya, kayak kutang. Tenang, kayaknya sih ini akan ada sequelnya. Tapi embuh kapan bakal dirilisnya? Doa aja semoga cepat rilis ya. So, gitu aja deh. Om sampai berbusa nyeritain film ini. Panjang banget dah. Terima kasih sudah menonton. Om Breok pamit dulu, biar milatihin.